Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah dari Universitas Sanata Dharma, program studi PPG. Saya akan melakukan video pembelajaran yang berjudul menentukan penyelesaian persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik dengan metode pembelajaran PBL dan juga pendekatan pembelajaran dengan menggunakan diskusi dan tanya jawab untuk memenuhi tugas UKM PPG UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta kepada Bintang untuk memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar kedepannya lancar dan ilmu yang sudah diberikan masuk agar bisa kita pelajari kembali. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bintang. Kemudian untuk absensi akan Ibu share di Google, nggak usah di Google Classroom, di itu aja, di WA ya. Nah, sudah Ibu share di WA, nanti silakan yang sudah mengikuti Gmeet ini untuk absen harian. Nah, sekarang Ibu akan izin share screen untuk membahas pertemuan minggu ini. Sudah kelihatan belum slide PPT-nya? Sudah. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan grafik. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu membuat model matematika dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggambar grafik dua persamaan serta menafsirkan grafik yang terbentuk dengan tepat. Kemudian nanti ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan membuat model matematika dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan grafik. Kemudian nah, alur pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu nanti identifikasi masalah. Nanti Ibu munculkan gambar, kemudian Ibu munculkan suatu masalah, nanti kalian selesaikan dengan cara diskusi. Nah, nanti diskusi kelompok dipandu dengan LKPD, kemudian ada nanti salah satu dari kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan. Kemudian nanti penyimpulan materi, kemudian refleksi pembelajaran, yang terakhir adalah penilaian. Nah, untuk penilaian, nanti Ibu akan menilai sikap kalian. Kemudian ada penilaian keterampilan setelah pembelajaran usai. Nanti Ibu posting di Google Classroom. Kemudian ada penilaian pengetahuan setelah pembelajaran usai. Ini keterampilan dan pengetahuan nanti Ibu posting di Google Classroom. Tadi sudah Ibu setting jam 9, setengah 10 sudah Ibu posting. Nah, kemudian kita ke apersepsi. Nah, kalian pernah berbelanja di toko buku belum? Atau toko pakaian deh? Pernah belum? Pernah. Pernah ya? Pernah ke toko pakaian? Pernah. Nah, ke toko buku juga pernah ya. Biasanya kalian lihat harganya enggak? Kalian biasanya pernah lihat harganya, kalau beli sesuatu, lihat harganya dulu enggak biasanya? Iya, baru kalau cocok kita beli, kalau ya nunggu diskon. Betul, nunggu diskon ini ya, pemburu diskon. Nah, kita pernah ke toko pakaian pasti. Kemudian kita juga pernah ke toko buku. Tapi ada suatu momen ketika kita itu membeli pakaian atau membeli buku itu terlalu terburu-buru. Jadi kita langsung ambil saja, kemudian langsung ke kasir tanpa tahu
harganya berapa, dan juga totalnya, hanya tahu totalnya saja. Misalkan kalian ambil 2 buku, kemudian ambil 1 pensil, langsung bayar tanpa kita tahu harganya. Tapi kadang kalau di supermarket atau di mall itu kan sudah ada struknya ya, harga-harganya ya. Tapi kalau kita misalkan tidak di tempat yang tidak ada struknya, langsung ambil, langsung bayar. Nah, kita bagaimana sih mau menentukan harga-harga dari barang-barang tersebut? Nah, sekarang misalkan gini. Rina mengeluarkan 80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Nah, nanti Nawa mengeluarkan 70.000 untuk membeli 3 papan pensil dan 10 pensil. Nah, Tanti membeli 2 papan penjepit dan 2 pensil. Kemudian Tanti hanya membuat atau membawa uang 50.000. Kira-kira uang Tanti cukup enggak untuk membeli 2 papan penjepit dan 2 pensil? Nah, untuk mencari solusi dari masalah ini, nanti kita akan menggunakan metode grafik untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, nanti buat dulu persamaan linearnya bagaimana, kemudian membuat grafiknya. Nah, ini materi penunjangnya. Kalian sudah belajar ini kan? Ada bentuk aljabar, sistem koordinat, menggambar grafik persamaan garis lurus. Jadi ini materi-materi untuk menggambar penentuan persamaan linear 2 variabel menggunakan grafik. Bentuk aljabar masih ingat ya? Masih ingat nggak bentuk aljabar? Ya masih sedikit-sedikit, Bu. Terus menggambar grafik persamaan garis lurus minggu lalu. Masih ingat Kak? Masih. Ya, sistem koordinat. Sistem koordinat ini di SD sudah, pertemuan kemarin juga sudah. Nah, sekarang waktunya untuk diskusi. Ini sumber belajarnya sudah Bu Us posting di Google Classroom. Mana tadi ya? Ini ya. Jadi sumber belajarnya sudah, nah ini sudah Bu Us. Ini ya, sudah Bu Us posting ya. Sudah Bu Us posting di Google Classroom. Kemudian LKPD-nya juga sudah Bu Us posting di Google Classroom. Silakan kalian download LKPD-nya dan juga materi penunjangnya. Silakan kalian diskusikan ke dalam kelompok-kelompok yang sudah Bu Us buat minggu lalu. Ya, silakan berdiskusi, hasilnya dikirim di kelompoknya masing-masing. Karena nanti ada penilaian diskusi kelompok. Oke. Oke, sekarang kalian boleh leave Gmeet dulu, kemudian nanti kita kembali lagi kira-kira 15 menit saja ya, kita diskusi ya. Tidak usah terlalu lama ya. Nanti kalau sudah selesai diskusi, kalian kembali lagi ke Gmeet dengan link yang sama. Ada pertanyaan? Belum dulu, Bu. Oke, kalau belum silahkan leave Gmeet dulu nanti.
Ini ya punya Nala ya? Betul nggak? Iya, Bu. Nah, coba kok bisa ketemu seperti ini? Coba Nala dijelaskan. Y. Rina mengeluarkan 80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil menjadi 4X ditambah 8Y sama dengan 80.000. Jika X yang menjadi 0, Y-nya itu Y akan menjadi X akan jika X yang menjadi 0, Y-nya menjadi 10.000. Jika Y-nya yang menjadi 0, X-nya menjadi 20.000. Nawa mengeluarkan 70.000 untuk membeli 3 papan penjepit dan 10 pensil. Persamaannya menjadi 3X ditambah 10Y sama dengan 70.000. Jika Y-nya yang menjadi 0, jika X-nya yang menjadi 0, Y-nya menjadi 7.000. Dan jika Y-nya yang menjadi 0, X-nya menjadi 23,3 sekian. Oke, kemudian yang soal selanjutnya itu ini. Oke, ada yang mau membacakan? Bening mungkin? Titik kedua garis salah berpotong. X menjadi 15.000 dan Y 2.500. Oke, kemudian yang nomor 5? Memenuhi ya nomor 5. Oh, ini buktinya udah ada. Kemudian nomor 6, kesimpulannya bagaimana? Untuk mencari sistem persamaan linear 2 variabel dengan grafik, yaitu mencari titik potong kedua grafik. Coba ada tanggapan dari kelompok lain? Bingung nggak kelompok lain? Enggak, Bu, sama. Sama. Ada yang lain? Dari nomor 1 dulu, kelompok lain. Ada yang bingung? Kalau bingung, Ibu jelaskan. Yang nomor 1 ini bingung nggak? Bingung. Bingung. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi kita misalkan X-nya itu si papan penjepit. Papan penjepit. Jepit. Sampai sini paham nggak? Jadi kita misalkan, kemudian si Y itu siapa? Si Y itu pensil. Nah, si Y itu pensilnya. Nah, untuk yang pertama itu kan ada 4 papan penjepit dan 8 pensil, itu harganya 80.000. Maka jadinya 4X ditambah berapa tadi? 8Y, karena ada 8 papan penjepit, itu sama dengan 80.000. Nah, sekarang kalau misalkan ada 3 papan penjepit dan 10 pensil, berarti berapa? 3X ditambah 10Y itu sama dengan 70.000. Nah, ini. Jadi kalau ada 3 papan penjepit, 10 pensil sama dengan 70.000. Nah, kita mau menggambar grafik dari persamaan ini dalam satu bidang koordinat. Jadi, yang pertama kita tentukan dulu nilai Y ketika X-nya 0. Jadi untuk 4X ditambah 8Y sama dengan 80.000. Kalau X-nya 0,
Berarti kan sisa 8Y sama dengan 80.000. Jadi 8 kali berapa yang hasilnya 80.000? Berapa? 10. Ya, jadi Y-nya itu 10.000. Kemudian ketika X-nya sudah 0, sekarang kita rubah Y-nya yang sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kan tinggal 4X. Kalau 4X sama dengan 80.000, berarti X-nya berapa? 20. 20. Nah, ini 20.000. Bentar, ada yang masuk. Nah, ini hasilnya. Jadi ketika X-nya 0, itu 20.000. 10.000 ini Y-nya. Ketika Y-nya yang 0, X-nya itu 20.000. Kita gambar di grafik. Misalkan ini Ibu pakai GeoGebra, aplikasi GeoGebra. Jadi 4X ditambah 8Y itu sama dengan 80.000. Nah, ini grafiknya ini. Ya, grafiknya. Nah, ini grafiknya. Jadi ketika X-nya 0, itu Y-nya 10.000. Ketika Y-nya 0, itu X-nya 20.000. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu ada 3X ditambah 10Y. Ada 3 papan penjepit dan 10 pensil itu 70.000. Berarti ketika X-nya 0, berarti nilai Y-nya berapa? 7.000. 7.000. Betul. Ini 0. Berarti kan 10 kali berapa yang hasilnya 70.000. Berarti 7.000 ya. Nah, sekarang ketika Y-nya sama dengan 0, berarti kan nilai X-nya itu 70.000 dibagi 3. 3, pintar. 3. Nah, ini hasilnya 23.000 sekian. Sekian. Aduh. Nah, kemudian kita gambar di sini. Tadi 3X ditambah 10Y sama dengan 70.000. Nah, kalian ada titik potong kedua grafik enggak? Ini ada titik potong nih. Nah, di sini. Nah, ini titik potongnya ya. Nah, titik potongnya ini merupakan penyelesaiannya. Jadi harganya itu harga pensil dan juga harga papan penjepitnya. Sumbu X tadi kan harga papan penjepit. Berarti ini harganya di sini 15.000. X-nya itu ketemu 15.000 atau papan penjepitnya itu ketemu 15.000, kemudian pensilnya ketemu 2.500. Nah, ini. Jadi kalau kita masukkan harga papan penjepit 15.000 ke persamaan yang awal, yang ini, jepit berarti 4 kali 15.000. Itu kan 60.000 ya. Jadi 4 kali 15.000 ditambah 8 kali 2.500 itu pasti hasilnya 80.000. Nah, kemudian 3 kali 15.000 ditambah 10 kali 25.000 itu hasilnya 70.000. Betul. Nah, gini. Jadi terpenuhi ya. Oke, sekarang pertanyaannya. Kira-kira uang Tanti cukup enggak? Dia punya uang 50.000. Berarti uang Tanti cukup enggak? Buat beli 2 papan penjepit dan 2 pensil. Berapa yang harus dibayarkan Tanti? 35.000. 35.000. Oke.
Kemudian sekarang kesimpulannya tadi kalau kita mau menentukan penyelesaian persamaan linear dua variabel, yang pertama kalian membuat model dulu. Variabelnya nggak harus X dan Y ya, bebas. Bisa S, bisa P, bisa M, bisa N, T, dan lain-lain. Hurufnya masih ada A sampai Z bebas. Kemudian yang kedua, baru setelah menentukan model, kalian menggambar grafiknya. Grafik persamaan garis lurusnya yang tadi. Nah, kalau sudah kan kalian ketemu titik potong, ya kan? Nah, titik potong itu yang merupakan hasil dari penyelesaian persamaan linear dua variabelnya. Nah, kemudian yang terakhir, kalian menentukan titik potong itu, kemudian disimpulkan. Ya. Lihat tugas. Nah, ini ya, sudah Bu posting ya. Nih, sudah posting tugasnya di Google Classroom. Silakan nanti kalian kerjakan, dikumpulkan maksimal hari Senin tanggal 23 Agustus, Senin besok. Oke, ada pertanyaan? Ya, Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, baca hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan atau susah? Susah, oke. Gak apa-apa, nanti kalian lama-lama terbiasa untuk belajar di Zoom, belajar di Google Meet, untuk belajar berdiskusi bersama walaupun lewat internet. Tetap jaga kesehatan ya, tetap pakai masker, kalau keluar-keluar wajib pakai masker, rajin cuci tangan, minum vitamin, tidur yang cukup, dan jangan lupa untuk selalu berdoa semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Amin, amin. Oke, terima kasih karena sudah hadir pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan kondisi yang lebih baik ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.